Manajer legendaris Sir Alex Ferguson pernah berkata, "Attack wins you game, defense wins you title." Akan tetapi apa jadinya jika dua aspek permainan tersebut ditabrakan dalam partai hidup dan mati seperti final Liga Champions? Ya, pertunjukan seperti itulah yang bakal kita saksikan musim ini. Dalam duel yang mempertemukan Arsenal kontra Paris Saint-Germain, Arsenal yang sudah bertahun-tahun berkeliaran mencari jalan menuju puncak Eropa, kini berhasil menemukan hilalnya di bawah panduan Mikel Arteta. The Gunners bahkan melaju dengan catatan unbeaten sekaligus tim dengan pertahanan terbaik. Dari sisi berseberangan ada PSG asuhan Luis Enrique yang terkenal dengan gaya heavy attacking football. Bermodalkan status juara bertahan dan rekor apik mengalahkan tim-tim asal Inggris, Les Parisiens turut dijagokan merengkuh gelar back-to-back. Lantas, siapakah yang akan mengangkat trofi si kuping besar di Budapest nanti? Cetak Gol coba merangkum preview final Liga Champions musim 2025-2026 sebagai berikut. Sejarah gila Arsenal lolos ke final Liga Champions. Saat kampanye Liga Champions dibuka pada awal musim, mungkin tidak banyak orang yang menjagokan Arsenal bakal masuk ke final atau menjadi juara, kecuali fansnya sendiri. Mereka pikir Arsenal masih sama seperti dulu yang cuma menjadi tim pelengkap dan erat dengan julukan badut Eropa. Toh, Arsenal belum pernah menjadi kampiun di kompetisi akbar Liga Champions. Jadi tidak ada alasan untuk menjadi unggulan. Namun di bawah asuhan Mikel Arteta, penampilan The Gunners benar-benar agak lain musim ini. Dimulai dari fase liga yang berhasil dilewati tanpa hambatan sama sekali. 8 pertandingan beruntun berhasil disapu bersih dengan kemenangan yang sekaligus memantapkan posisi The Gunners sebagai pemuncak klasemen fase liga. Memasuki babak gugur, mental pasukan Meriam London benar-benar diuji, sebab disinilah Arsenal biasanya melakukan battle job hingga terpental dari kompetisi. Namun magis Arteta rupanya belum habis hingga babak 16 besar dan perempat final. Menghadapi Bayer Leverkusen dan Sporting CP, The Gunners masih bisa lolos meskipun tak sesuperior di fase liga. Permainan pragmatis dengan agregat skor tipis menjadi andalan Mikel Arteta untuk bisa survive dan memperpanjang napas di Liga Champions. Barulah di babak semifinal, Bukayo Saka dan kolega mendapat ujian yang sesungguhnya. Ini adalah titik keramat yang mengubur mimpi The Gunners musim lalu, usai digulung Paris Saint-Germain. Sementara di musim ini, mereka harus berpapasan dengan raja taktik harambol yakni Atletico Madrid asuhan Diego Simeone. Para penikmat sepak bola memprediksi pertemuan ini bakal menjadi 2 kali 90 menit yang sangat membosankan. Sebab pelatih kedua tim cenderung memainkan gaya pragmatis dan menonjolkan aspek defensif. Dan benar, leg pertama berakhir dengan skor imbang 1-1, itu pun semuanya berasal dari sepakan penalti. Namun dalam sepak bola, terkadang pelatih memang perlu menampilkan permainan yang membosankan untuk meraup kemenangan. Dan itulah cara yang dipilih Arteta demi merebut 1 tiket ke partai pamungkas. Di leg kedua, Arsenal sukses mengunci agregat skor menjadi 2-1 melalui aksi sang kapten Bukayo Saka. Seusai laga, Declan Rice langsung menjelaskan riuhnya situasi ruang ganti para pemain. Suasana di ruang ganti sangat kacau. Saya rasa Anda tidak boleh meremehkan apa yang telah kami capai di kompetisi ini hingga saat ini. Saya pikir kami berhak merayakan momen itu, tutur gelandang Inggris tersebut. Bukan tanpa alasan, ini merupakan hasil yang sudah dinanti The Gunners selama bertahun-tahun. Pasalnya mereka terakhir kali melaju ke final Champions pada tahun 2006. Artinya sudah 20 tahun sejak Arsenal mencicipi partai puncak UCL yang saat itu berujung kekalahan dari Barcelona. Sementara bagi anak asuh Mikel Arteta, hasil ini juga menandai progres cemerlang mereka di kompetisi paling akbar sebenua biru. Sejak kembali ke Liga Champions di musim 2023-2024, prestasi The Gunners terus berangsur naik. Dimulai dari terhenti di perempat final, lalu berlanjut sampai semifinal di musim berikutnya, hingga akhirnya mencicipi partai pamungkas. Yang lebih spesial, Arsenal mencatat prestasi tersebut dengan rekor unbeaten alias tak terkalahkan.
11 kemenangan dan 3 berhasil seri sudah lebih dari cukup memantaskan The Gunners sebagai penantang kuat juara. Tak ayal jika Arteta langsung menyambut riang prestasi anak asuhnya. Ini salah satu malam terbaik dalam karir saya. Saya tidak bisa lebih bahagia dan bangga terhadap semua orang di klub ini. Kami semua selaras dalam ambisi dan keinginan yang kami miliki, kata sang. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah label juara itu bisa diwujudkan musim ini atau harus menunggu 1 tahun lagi. Sebab jika ingin meraih trofi major, ini merupakan saat yang paling tepat bagi si merah asal London. Alasannya karena para penggemar sudah mulai lelah. Mereka terus dipaksa bersabar melewati musim-musim yang gemilang, tapi tak ada sebiji pun trofi megah yang singgah ke Emirates Stadium. Selain itu, Arsenal juga berpotensi melampaui rekor bersejarah seandainya keluar sebagai kampiun musim ini. Pasalnya mereka telah mengumpulkan 41 kemenangan sepanjang musim 2025-2026. Jumlah tersebut hanya pernah mereka capai pada musim 1970-1971 saat diasuh oleh Bertie. Dengan adanya final Liga Champions dan beberapa pertandingan Liga Inggris tersisa, Arteta berkesempatan mengungguli rekor tersebut. Apalagi Arsenal masih berpeluang menggondol 2 trofi tersebut secara berbarengan. Seandainya tercapai, mereka bakal mengungguli pencapaian Bertie yang cuma memenangkan Liga Inggris dan Piala FA. Meski begitu, Arsene Wenger langsung memperingatkan para penggawa The Gunners agar tidak terjebak euforia sesaat. Pelatih legendaris asal Prancis itu mengultimatum Declan Rice dan kolega agar segera beralih ke mode tempur. Arsenal memang pantas menang. Mereka tim yang lebih baik tanpa keraguan. Merayakan kemenangan seperti ini adalah hal yang wajar, tetapi fokus harus segera dialihkan ke final, ujar Wenger. Sementara itu pendapat berbeda justru dilontarkan legenda Manchester United, yaitu Wayne Rooney. Dirinya menyanjung The Gunners yang semakin cemerlang di bawah Arteta. Bersama Arsenal, apa yang kita lihat sekarang adalah sebuah kematangan. Anda bisa merasakannya. Anda melihat tim-tim yang melewati Liga Champions, mencapai perempat final dan semifinal, dan kini mereka telah melangkah 1 tahap lebih jauh. Tutur Waza. Ditantang PSG, sang juara bertahan. Seakan dipaksa terus bekerja Rodi, Arsenal tidak akan mendapatkan lawan mudah di final kali ini. Pasalnya mereka harus menghadapi sang juara bertahan, siapa lagi kalau bukan Paris Saint-Germain. Meski sempat keteteran di fase Liga sampai terpental ke babak playoff, Les Parisiens langsung bangkit dan tampil ngegas di babak gugur. Semenjak lolos ke babak 16 besar, laju Les Parisiens seolah tak terhentikan. Mereka mengantongi 6 pertandingan tanpa kekalahan dengan 5 kemenangan beruntun, padahal dilihat dari segi manapun, bagan yang perlu dilewati Les Parisiens jauh lebih sulit. Berbeda dengan Arsenal yang mendapat keuntungan drawing yang relatif lebih mudah karena berstatus pemuncak fase Liga. Yang lebih spesial, anak asuh Luis Enrique turut mengeliminasi 3 raksasa sekaligus dalam perjalanannya. Dimulai dari sang juara dunia Chelsea di babak 16 besar, kemudian Liverpool yang berstatus kampion Liga Inggris di perempat final, serta Bayern Munchen selaku penguasa Bundesliga Jerman di semifinal. Menariknya, 2 dari 3 raksasa yang dieliminasi PSG merupakan tim asal Inggris. Dengan sajian partai final di Budapest menghadapi Arsenal, akankah status PSG sebagai momok klub-klub Premier League bakal kembali berlanjut? Terlebih Ousmane Dembele dan kolega punya modal berharga jelang menghadapi The Gunners. Dalam 2 leg babak semifinal musim lalu, PSG selalu berhasil mempencundangi anak asuh Arteta. Selain itu, komposisi skuad Les Parisiens juga tak berbeda jauh ketimbang saat menjuarai Liga Champions. Bahkan boleh dibilang racikan Luis Enrique justru lebih matang musim ini. Sebut saja sektor kiper yang sudah ditinggalkan Gianluigi Donnarumma. Manajemen Les Parisiens sempat dibuat pusing usai Lucas Chevalier yang diboyong sebagai pengganti justru cedera di tengah musim. Namun disinilah tangan midas Enrique menunjukkan kehebatannya. Dirinya memasang Matvei Safonov yang musim lalu cuma menjadi penghangat bangku cadangan sebagai kiper utama.
Di luar prediksi, hasilnya justru sangat gemilang dengan hanya kebobolan 11 kali dari 25 pertandingan. Bahkan kiper asal Rusia itu berhasil mencatat 7 clean sheets di Liga 1 dan 4 kali di Liga Champions. Dengan komposisi yang masih komplit dan lebih matang, tak ayal jika PSG disebut lebih dari layak melenggang ke final. Bahkan Luis Enrique selaku pelatih sudah memprediksi timnya bakal juara back-to-back meskipun harus menghadapi Arsenal. Saya percaya kamu bisa memenangkan final. Setelah fase grup selesai, saya sudah mengatakan bahwa tidak ada tim yang lebih baik dari kami. Lawan kami juga layak berada di final, tetapi saya sangat percaya kepada tim saya, tegas Enrique. Pernyataan Enrique tadi semakin membuktikan kualitas dan mentalitasnya sebagai manajer top Eropa. Pria asal Spanyol itu terus memberikan rasa lapar untuk anak asuhnya. Bukannya tanpa alasan, Enrique kini berada di ambang rekor jika berhasil mengantarkan PSG juara. Sebab namanya bakal terukir dalam sejarah sebagai pelatih yang sukses, mengantarkan timnya juara back-to-back bersama 11 nama lainnya. Di antaranya termasuk para pelatih fenomenal seperti Arrigo Sacchi, Rinus Michels, serta Zinedine Zidane. Selain itu, Enrique juga berkesempatan menyamai satu lagi pencapaian Carlo Ancelotti serta Pep Guardiola, yakni sebagai pelatih yang mampu memenangkan 3 gelar Liga Champions. Menariknya, sejauh ini Enrique mempunyai win rate sempurna yakni 100%. Setiap kali lolos ke final Liga Champions, boleh dibilang timnya mendapat jaminan juara. Hal ini sudah terjadi saat dirinya menangani Barcelona di musim 2014-2015 serta PSG di musim lalu. Akan menjadi sajian menarik jika Mr. Champions League seperti Enrique dihadapkan dengan Mikel Arteta yang baru pertama kali mencicipi babak final. Tampilanmu makin kece kalau beli sepatu sneakers dari Kiping. Sekarang turun harga, buruan cek linknya. Partai puncak yang syarat balas dendam. Bagaikan dua kubu yang saling berseberangan, Arsenal dan Paris Saint-Germain punya senjata andalan masing-masing untuk memenangkan gelar si kuping besar. Di satu sisi, Arsenal lebih kuat di lini belakang karena kehadiran trio David Raya, William Saliba, serta Gabriel Magalhaes. 3 pemain ini merupakan kunci yang selalu diandalkan Arteta untuk menjaga gawangnya dari kebobolan. Terbukti di Liga Champions musim ini, Arsenal keluar sebagai tim dengan statistik bertahan nomor 1. Tercatat pasukan meriam London hanya kebobolan 6 kali dari 14 pertandingan. Jika di rata-rata, rasio kebobolan The Gunners hanya sebesar 0,4 gol per laga. Jauh lebih apik ketimbang Liverpool di posisi kedua dengan rasio 1,1 gol. Hal ini bakal menarik jika ditabrakan dengan Paris Saint-Germain yang punya superioritas di lini serang. Di Liga Champions musim ini, Les Parisiens total sudah mengemas 44 gol dengan rata-rata 2,8 gol per laga. Jika musim lalu Ousmane Dembele yang banyak diperbincangkan, musim ini giliran Khvicha Kvaratskhelia yang mencuri perhatian. Winger asal Georgia itu sudah mengemas 10 gol dan 6 assist di UCL. Bahkan dirinya mencatat rekor sebagai satu-satunya pemain dalam sejarah UCL yang bisa memberikan kontribusi gol atau assist dalam 7 pertandingan fase gugur secara beruntun. Kemampuannya bergerak di ruang sempit, menemukan celah, serta akurasi tembakan dan umpan yang memukau bakal menjadi PR besar bagi Ben White yang mengawal sisi kanan pertahanan Arsenal. Disinilah taktik kedua pelatih bakal berbicara. Kita tentu masih ingat bagaimana PSG melulu lantahkan Inter Milan di final musim lalu dengan skor telak 5-0. Pressing serentak yang dijalankan anak asuh Enrique membuat Nerazzurri serba salah antara bermain menunggu maupun mengambil inisiatif. Kejadian itulah yang wajib diperhatikan Arteta jelang final kali ini. Sebagai pelatih yang cenderung memakai gaya pragmatis, menariknya dengan kondisi seperti itu, Arsenal justru lebih dijagokan menjadi juara. Seperti halnya prediksi superkomputer Opta yang menyebut Arsenal mempunyai peluang 35,8%. Hal ini juga didukung oleh Clarence Seedorf yang sudah merengkuh 5 gelar UCL. Kita sudah melihat Arsenal membuat perbedaan musim ini lewat banyak clean sheet dan melangkah sejauh ini. Jika saya harus memilih satu tim yang paling mampu menjuarai Liga Champions sekarang, maka jawabannya adalah Arsenal. Menariknya, Bukayo Saka juga sempat berkomentar soal lawan yang ingin ia hadapi di babak final.
Dalam wawancara tersebut, dirinya cuma mengatakan kalian semua tahu siapa yang ingin kami lawan. Kalimat tersebut seolah merujuk kepada PSG selaku jawara bertahan, sekaligus tim yang pernah memupuskan harapan mereka musim lalu. Celana pendek pria untuk pria dan wanita kini turun harga dan sangat cocok dipakai olahraga. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan preview Liga Champions antara Arsenal kontra Paris Saint-Germain. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah sang juara bertahan mampu mempertahankan gelarnya? Atau justru akan lahir kampiun baru di Budapest nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.